Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnandia Yulia Izati dengan NPM 23051010103. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukam ruang 4 yang berjudul Jejak Etnik dalam Motif Rukam Ruang Kirangan Batik Batu. Batu, sebuah kota kecil di pegunungan Jawa Timur yang selalu memancarkan kesejukan baik dari udaranya maupun dari keramahan warganya. Di balik gemerlap wisatanya, Batu juga menyimpan kekayaan budaya yang hidup melalui tangan-tangan pengrajin lokal. Hari ini, saya merekam ruang dari Kirangan, sebuah toko oleh-oleh khas Batu yang bukan hanya menjual produk, tetapi juga merekam warisan identitas etnik masyarakat Jawa Timur. Di sini, batik bukan hanya sekedar kain. Ia adalah medium yang menuturkan kisah-kisah tentang ruang, budaya, dan makna yang hidup dalam keseharian orang Batu. Batik Batu memiliki karakter tersendiri dibanding batik dari daerah lain. Motif-motif yang sering muncul adalah apel, bunga krisan, daun-daunan pegunungan, dan siluet Gunung Panderman, simbol yang sudah melekat kuat dalam memori ruang masyarakat Batu. Setiap motif bukan dibuat sembarangan. Ada filosofi yang menuntun prosesnya. Apel misalnya, melambangkan kemakmuran dan ketekunan warga Batu yang hidup dari pertanian. Sementara motif alam seperti gunung dan awan menggambarkan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Prinsip yang juga menjadi dasar arsitektur tradisional Jawa Timur. Di tangan para pengrajin, kain ini menjadi ruang ekspresi. Setiap tarikan canting, setiap garis pola adalah bentuk penghormatan terhadap alam dan kehidupan sosial yang membentuk identitas Batu itu sendiri. Bila dilihat secara tektonika atau struktur visualnya, batik Batu memadukan dua pendekatan, tradisional dan inovasi. Pada batik tulis atau cap, susunan motifnya berulang secara ritmis. Ritme ini menciptakan keseimbangan visual yang serupa dengan prinsip simetri dan proporsi dalam arsitektur tradisional. Teknik pewarnaannya memanfaatkan bahan alami yang ramah lingkungan, seperti pewarna dari tumbuhan, tanah, atau kulit kayu. Di sisi lain, muncul pula inovasi baru seperti kaos batik dengan teknik screen printing atau digital print, yang memungkinkan batik hadir lebih fleksibel dan mudah dikenakan oleh generasi muda. Dari sudut pandang materialitas, kain batik ini bukan hanya tekstil, ia adalah struktur lapis demi lapis yang dibentuk oleh interaksi antara tangan manusia, pewarna, dan panas matahari. Setiap retakan kecil pada malam atau variasi warna menunjukkan kejujuran proses. Kejujuran ini dalam arsitektur maupun dalam kerajinan selalu menjadi tanda dari karya yang hidup dan bermakna. Kirangan tidak hanya menampilkan batik sebagai busana, tetapi juga sebagai elemen yang memperkaya ruang. Lihat bagaimana kain batik dijadikan hiasan dinding, penutup meja, dan dekorasi interior. Dalam konteks arsitektur, pola batik berfungsi sebagai ornamen. Ia mengisi bidang kosong dan memberi identitas visual pada ruang. Di rumah-rumah tradisional Jawa Timur, kain bermotif sering digunakan sebagai penyekat ruangan, latar belakang altar, atau bahkan sebagai pelapis dinding bambu. Pola dan warna yang muncul bukan hanya mempercantik, tetapi juga menciptakan suasana emosional, rasa nyaman, hangat, dan penuh pendekatan budaya. Dengan cara itu, batik menjadi jembatan antar ruang domestik dan nilai-nilai budaya. Menurut saya, karya batik khas Batu memiliki nilai yang sangat penting dalam membangun identitas lokal. Ia menunjukkan bagaimana budaya bisa terus hidup, menyesuaikan zaman tanpa kehilangan akar. Kirangan bukan hanya sekedar toko.
tetapi ruang perantara, tempat tradisi berpadu dengan gaya hidup modern. Di sini, saya belajar bahwa ruang arsitektural tidak selalu berupa bangunan. Kadang ia hadir dalam bentuk selembar kain yang menampung cerita, makna, dan nilai ruang yang kita huni. Batik menjadi arsitektur lunak, sebuah ruang naratif yang kita kenakan di tubuh, namun berasal dari ruang sosial dan budaya yang konkret. Sekian video rekam ruang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.